SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majlis ilmu yang mana pembahasan atau kajian kita masih pada Babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kita sampai pada hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga. Dalil ini berisikan tentang fadilah atau keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini pun masih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma, dan dari keduanya yakni Al-Bukhari dan Muslimun, an Sahal bin Sa'd, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hari Khaybar, yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, di mana terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjanjian Al-Hudaybiyah dengan kaum kafir Quraisy. La'utiyanna ar-rayata ghadan, sungguh besok aku akan berikan bendera rajulan kepada laki-laki, yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, yang mana laki-laki tersebut dia mencintai Allah Azza wa Jalla dan mencintai Rasulnya. Tidak hanya itu, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi, di tangannya lah Allah akan memberikan kemenangan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka di malam harinya manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa tidur begadang. Ayyuhum yu'taha, mereka berpikir, ya, saling terpikirkan, siapakah laki-laki yang akan diberi bendera tersebut. Falamma asfahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika tiba waktu pagi, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha,
semuanya berharap kalau mereka, kalau diri mereka itulah yang akan diberi bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ternyata Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan kepada beliau, huwa yashtaqi ainaihi. Dia sedang ditimpa sakit mata ya Rasulullah. Yashtaqi itu mengeluh. Ainaihi, ya, kedua matanya. Jadi matanya sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka para sahabat pun ya mengutus kepada Ali, ya. Maksudnya disuruh untuk ketemu Ali. Fa utiya bihi. Fa utiya bihi, dan Ali pun akhirnya diminta datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi, maka Rasul pun ya meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Fa bari'a ka'allam yakun fihi waja'un. Ali pun sembuh. Ya, kedua matanya sembuh, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit. Ya, seakan-akan tidak pernah sakit. Fa'atahu rayata, maka Rasul pun memberikan kepada beliau bendera. Wa qala, dan bersabda, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, majulah dengan perlahan-lahan sampai kamu tiba di area mereka, di tempat mereka, yaitu Khaybar. Khaybar itu kotanya orang Yahudi. Tsumma du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkanlah kepada mereka dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka berupa hak Allah Ta'ala. Fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, apabila Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki atau kepada seseorang di lantaran kamu, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini memberi beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Di antara fadilah Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya fadilah, keutamaan. Tapi ada di antara mereka yang memiliki beberapa fadilah khusus yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Namun secara utama, secara umum, semua para sahabat adalah orang-orang yang mulia, ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di antara keutamaan atau fadilah Umar bin Khattab adalah termasuk orang yang muhaddatsin, orang yang diberi ilham. Ya, beliau ketika jalan di suatu gang atau suatu jalan, kalau di depannya ada syaitan, bukan Umar yang minggir, syaitannya yang minggir. Nah, ini keutamaan Umar. Dan keutamaan Ali adalah diantaranya adalah hadis ini, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beliau bendera, ya, dan itu tidak diberikan kepada sahabat Nabi yang lain, ya. Jadi hadis ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu bahwasannya Allah memiliki sifat al-mahabbah, cinta, ya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tauhid ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah uluhiyah, kedua rububiyah, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Di dalam hadis ini Rasul menetapkan sifat mahabbah, yaitu
Dalam sabda beliau, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ya. Kalau yuhibbullaha wa rasulahu, ini yang mencintai adalah rajul tadi yang akan diberi bendera. Tapi kalau yuhibbuhullahu wa rasuluhu, ini yang mencintai adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga Allah memiliki sifat mahabbah. Akan tetapi tentu sifat Allah Azza wa Jalla berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak pernah diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tidak pernah menerangkan tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menerangkan kalau Allah punya tangan. Wajib kita imani bahwasanya Allah punya tangan. Ya. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita yakini bahwasanya Allah punya tangan, tapi kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena tidak ada yang tahu. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala di dalam athar yang sangat masyhur, ya, suatu kali beliau ditanya tentang kaifal istiwa, bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Beliau menjawab apa? Al istiwa'u ma'lumun. Istiwa diketahui maknanya. Ya. Wal kaifiyatu majhulun. Tapi bagaimana istiwanya Allah tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan iman dengan istiwa Allah, ya, bahwasanya Allah beristiwa, itu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, maka itu adalah bid'ah. Ya. Ini jawaban yang pertama. Kalau ada orang tanya bagaimana istiwa Allah, nah, kita bawakan perkataannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jawaban yang kedua, kita balik tanya. Ya. Kita balik tanya. Ya. Tentang bagaimana Allah. Ya. Karena apa? Karena sifat itu tergantung zat. Kalau kita tahu zat, kita pasti tahu sifat. Sekarang saya tanya, tangannya manusia itu seperti apa? Panjenengan tahu semua jawabannya? Tahu. Kenapa? Karena tahu zat manusia. Kaki manusia seperti apa? Tahu? Tahu. Kenapa? Karena tahu zat manusia. Kemudian ditanya, kakinya meja seperti apa? Tahu? Bentuknya, jenisnya, modelnya tahu? Tahu. Kenapa? Karena tahu zat meja. Ya. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana tangan Allah, ya, enggak tahu. Ya, tanya aja. Bagaimana zat Allah? Ya. Kalau kamu bisa menerangkan zat Allah, ya, nanti akan saya terangkan bagaimana tangan Allah. Enggak tahu. Oh ya, salah seorang ulama dari negeri Asyinkiti, beliau membuat suatu syair ini. Wa in yaqulul jahmiyyu kaifa istawa kaifa yaji'u faqul kaifa huwa. Ya, wa in yaqulul jahmiyyu kaifa istawa kaifa yaji' faqul kaifa huwa. Kalau ada seorang Jahmiyah, ya, ya, bertanya kepadamu tentang kaifa istawa, bagaimana bersemayamnya Allah,
Kaifa yaji? Bagaimana Allah datang? Faqul, maka jawablah, kaifa huwa? Bagaimana Allah? Terangkan kepadaku dulu bagaimana Allah. Dia pasti tidak bisa menerangkan bagaimana Allah. Kalau tidak bisa menerangkan bagaimananya Allah, ya, tentu tidak bisa menerangkan sifat dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Allah tidak menerangkan kepada kita bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Namun Allah menerangkan kepada kita Allah memiliki sifat, cukup berhenti sampai di situ. Kita imani ya sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian di sini ada poin penting, yaitu apa? Rasul mengatakan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Laki-laki tadi mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun serta Rasulnya mencintai dia. Laisa sya'nu an tuhibbu walakinna sya'na an tuhabbu. Yang terpenting itu bukan kamu mencintai, tapi yang terpenting itu bagaimana kamu dicintai. Gitu loh. Kita semua ya ngaku toh cinta Allah, kita ngaku cinta Rasulullah, bahkan kita ini ngaku kalau Abdullah, hambanya Allah. Ya, sini ada yang ngaku tidak hambanya Allah? Nggak ada, semua ngaku saya hambanya Allah. Ya. Ya. Semuanya ngaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga dicintai Allah dan dicintai Rasulullah? Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya, untuk selalu berusaha menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita pun dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui dia. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka manusia pun bergadang di malam harinya. Ya, mereka saling bertanya siapa yang akan diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bendera. Ini keadaan para sahabat antusias dalam mendapatkan kebaikan. Ya, para sahabat itu tidak mau kalah di dalam urusan agama. Ya. Kalau urusan agama balapan nomor satu. Ya, siapa yang nomor satu? Ya, contoh. Ya, orang-orang miskin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlut tuthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna ya bi fadaili amwalihim au bi amwalihim." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah mendahului kita, mendahului kami dalam amalan, ya dalam ketaatan. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana kita berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah, berinfak, ya karena mereka memiliki kelebihan harta." Ingat, ya tidak mau kalah. Ya. Dan ini pun harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang diberi apa? Keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya ketika Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba, itu Allah Ta'ala memberikan kesempatan, peluang untuk memiliki amal ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki harta. Gitu ya. Bukan untuk ditahan, ya. Bukan untuk berfoya-foya dalam urusan dunia, bukan untuk berbanyak-banyakan dalam urusan dunia, bukan. Seseorang yang diberi harta lebih oleh Allah Azza wa Jalla, ya, itu dia diberi karunia untuk bisa beramal lebih dibandingkan oleh orang-orang yang tidak diberi kelebihan harta, yaitu apa? Sedekah. Ya. Dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ya,
bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Saya mau tanya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, apa ganjarannya? Selain di akhirat, kalau di akhirat pasti ya. Apakah ada ganjaran di dunia? Ada. Apa? Dilipat gandakan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya seperti butir menunjukkan 7 tangkai dan setiap tangkai mengeluarkan 100 butir. Dilipat gandakan. Baik. Kenapa Allah Ta'ala memberikan balasan dunia kepada orang yang berinfak di jalan Allah? Kenapa kok tidak cukup surga saja? Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya dijanjikan surga, kenikmatan surga, tapi khusus infak disebutkan kelipatan. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya bukan untuk dijadikan sarana untuk menambah harta, untuk menumpuk harta. Kita mau infak misal 1 juta dikalikan 1 juta dikali 7 dikali 100, 1 juta dikali 700. Sebentar lagi saya dapat 700 juta. Bukan seperti itu. Ya. Mau dapat uang 100 maksudnya 10 juta. Ya. Berarti infak berapa ya? Dikali infak 100.000. Nanti 100.000 dikali 700, saya 7 juta. Ya. Kurang berarti harus 200.000. Biar apa? 14 juta. Tidak seperti itu. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan kelipatan harta bagi orang-orang yang berinfak. Tujuannya itu satu, agar seorang hamba yang berinfak istiqomah di dalam infaknya. Allah nggak pingin hambanya terhenti dari infak. Coba saya jelaskan. Seumpama, nggak usah angka yang panjang-panjang, 10.000 saja. Orang punya uang 10.000, ya. Seandainya tidak ada balasan mudha'afah, tidak ada balasan pelipat gandaan, balasan infak murni di surga. Tidak ada lah balasan duniawi, tidak ada kelipatan. Dia punya uang 10.000, diinfakkan 1.000, berkurang atau tidak? Berkurang. Jadi 9.000. Diinfakkan lagi, berkurang atau tidak? Berkurang. Jadi 8.000. Diinfakkan lagi, berkurang. Diinfakkan lagi, berkurang. 7.000. Diinfakkan lagi jadi 5.000. Diinfakkan lagi jadi 3.000. Diinfakkan lagi jadi 1.000. Tinggal 1.000. Diinfakkan. Tidak ada sama sekali. Berhenti tidak infaknya? Berhenti. Tapi ini tidak terjadi bagi orang-orang yang berinfak. Kenapa? Karena Allah lipat gandakan. Berinfak 1.000, Allah lipatkan, ya, dengan balasan 70.000 sehingga menjadi 79.000. Nah, dia bisa berinfak lagi, bahkan bisa lebih dalam berinfaknya. Jadi bukan untuk hitung-hitungan pengen kaya dengan cara infak, bukan. Bukan seperti itu. Allah melipat gandakan supaya kita istiqomah. Supaya orang yang infak bisa istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah ini para sahabat tidak mau kalah. Ini yang miskin nggak mau kalah dengan yang kaya. Maka yang diberi kelebihan harta, itu kesempatan bisa menyaingi orang-orang yang tidak memiliki harta. Kalau orang yang diberi kesempitan, ya sudah. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya sudah, itu sudah karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga nggak mau kalah. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW mengumumkan untuk apa?
bersedekah. Ya, Umar membawa setengah hartanya. Di dalam hati beliau mengatakan apa? Kali ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Nah, kan? Gak mau kalah karena merasa selama ini saya kok kalah dengan Abu Bakar. Ya, Umar, saya nggak membawa setengah. Kali ini saya akan lebih unggul daripada Abu Bakar. Maka ditaruhlah hartanya Umar di hadapan Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza tarakta li ahlik ya Umar?" Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, "Mithlahu." Ya, seperti sejumlah yang saya bawa ini ya Rasulullah. Artinya apa? Umar bagi dua, satu untuk keluarganya, satu untuk infak. Ya. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan mereka untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya. Ini apa para sahabat Nabi SAW, ya. Tidak mau kalah dalam urusan agama. Kalau kita kebalikan, ya. Kondisi kita kebalikan. Kalau masalah urusan agama, wis monggo tafadhol, silahkan. Ya. Ya. Coba aja ketika soft di depan ada yang kosong satu, ya. Enggak berebut, monggo Pak, kan? Ya. Padahal enggak boleh. La ithara fi ibadah, tidak boleh ya mempersilakan orang dalam ibadah. Tidak boleh mengutamakan orang dalam ibadah. Ya. Ketika ada saf kosong, ya, sudah maju, ya. Jangan mempersilakan. Kalau dalam dunia ya ithar, yakni mengutamakan orang itu lebih mulia. Faqala, maka Nabi mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan kepada Rasulullah, huwa yashtaqi ainihi, Ali sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat mengutus, ya, seseorang kepada Ali untuk, ya, mendatangkan beliau kepada Nabi SAW. Fabasaqa fi ainihi, maka Rasul pun meludahi kedua matanya Ali, wa da'alahu, dan mendoakannya. Fabari'a, maka bari'ah, yaitu Ali pun sembuh, ka'an lam yakun fihi waja'un, seakan-akan di matanya tidak ada sakit. Ini apa? Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Ta'ala memberikan para nabi mukjizat sebagai apa? Dalil akan kebenaran, ya, risalah, akan kebenaran nabi tersebut. Ya. Dan mukjizat ini sesuai dengan apa? Kaumnya. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat apa? Tongkat menjadi ular, ya, tangan yang bercahaya, kemudian membelah laut, ya. Kenapa? Ya, karena pada zaman itu yang dibanggakan orang itu adalah sihir, ya. Kemudian coba Nabi Isa alaihissalam, hampir semua mukjizat Nabi Isa berkaitan dengan apa? Kedokteran, ya, menyembuhkan kusta, menyembuhkan buta, bahkan menghidupkan mati atas izin Allah SWT. Ya, karena memang saat itu yang dibangga-banggakan oleh kaum Nabi Isa adalah kedokteran, pengobatan. Nabi Muhammad alaihissalam banyak, tapi mujizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Panjenengan percaya enggak Al-Quran itu mujizat? Percaya? Percaya, ya harus percaya. Enggak boleh enggak percaya. Tapi kalau ditanya dengan pertanyaan kedua, bagaimana panjenengan tahu Al-Quran itu mukjizat? Tak ada jawabannya kecuali apa? Dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, orang kalau bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, memahami bahasa Arab, dia itu pasti yakin kalau Al-Quran itu kalamullah. Karena nggak akan mungkin manusia bisa, ya,
berbicara seperti Al-Quran, tidak bisa. Ya. Nggak akan mungkin dari kedalaman maknanya, ketepatan pemilihan katanya, ya. Nggak akan mungkin yang berbicara ini kecuali Rabbul Alamin. La yaqulul Quran illa Rabbul Alamin. Nggak berbicara dengan Al-Quran kecuali Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ya. Saya ambil contoh, ya, semoga aja tidak terlalu panjang. Bagaimana dalamnya makna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasannya Allah mengabulkan doa. Kemudian Allah datangkan ayat ini di antara ayat puasa. Kalau silakan nanti dilihat di Al-Qur'an. Ayat wa idza sa'alaka ibadi anni al-ayat sampai akhir itu. Itu antara ayat puasa, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya puasa adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Jadi kalau orang berpuasa, maka dia berada di kondisi apa? Terkabulnya doa. Ya. Maka dari sini apa? Bulan Ramadan, semoga Allah taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu, ya. Adalah selain bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan doa. Hendaknya seorang muslim di dalam bulan Ramadan dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian saya pilihkan ya karena ada hal-hal yang tidak difahami kecuali yang belajar bahasa Arab. Saya ingat dulu. Nah, ayat ini juga menerangkan tentang bagaimana doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Doa seperti apa yang Allah Ta'ala kabulkan? Ya. Doa yang Allah kabulkan itu adalah doa yang benar-benar doa. Ya, bukan lisannya berdoa, hatinya nggak tahu terbang kemana. Dan juga yang mengulang-ulang doa, yang banyak berdoa. Nah, dari mana Ustadz kok bisa diketahui makna seperti ini? Dari lafaz idza. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apa artinya idza? Hah? Jika atau apabila? Ya. Kok bisa lafaz idza mengandung makna benar-benar berdoa atau mengulang-ulang doa? Ini kembali ke bahasa Arab. Ya. Idza, semoga paham ya. Idza digunakan untuk sesuatu yang satu, pasti benar-benar terjadi. Pasti. Atau yang kedua, banyak terjadi. Ya. Pasti terjadi atau banyak terjadi, kemungkinan terjadinya besar. Itu idza. Kalau sesuatu yang nggak bakalan terjadi atau paling sedikit terjadi atau jarang terjadi, itu pakai in, bukan pakai idza. Dan Allah Ta'ala mengatakan idza da'ani, bukan in da'ani. In sama idza artinya sama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu apa? Apabila. Nah, jadi idza itu untuk sesuatu yang pasti terjadi.
Makanya coba perhatikan di Al-Quran ya. Ayat yang berkaitan tentang kiamat pasti pakai idza. Jadi paham gak? Saya ulangi lagi ya. Apabila di dalam bahasa Arab itu ada dua. Apabila bahasa Arabnya itu ada dua. Yang pertama apa? Idza. Yang kedua in. Nggih. Sampai sini paham? Nah, idza itu digunakan untuk sesuatu yang pasti terjadi. Ya, kalau in itu tidak terjadi. Ya, sampai sini paham? Nah, idza da'ani, apabila dia berdoa. Idza, maka dia itu benar-benar harus berdoa. Ya. Bukan sekedar ngomong, tapi makna doa itu benar dan sering. Ya. Kenapa pakai idza? Ya, idza itu sekali lagi untuk yang pasti terjadi. Ya. Makanya kalau di Al-Quran apabila tentang kiamat pasti pakai idza. Idza zulzilatil, idza waqa'atil waqiyah, idza samaa'u syaqqat. Ini semua kan terkait dengan kiamat. Lah kiamat itu pasti terjadi atau tidak? Pasti, makanya pakai idza lah. Gak bisa orang sedetail ini berbicara dengan makna yang dalam seperti ini, nggak bisa, nggak ada yang bisa. Ya, cuma Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ya salah satu contoh bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Baik, semoga difahami. Kemudian Rasul mengatakan unfud ala rislika, majulah wahai Ali secara perlahan hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba ke tempat mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, maka atau kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Mengajak kepada Islam artinya mengajak kepada syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini artinya mengajak kepada Islam, karena rukun Islam yang paling utama adalah syahadat. Ya, rukun Islam yang paling utama adalah syahadat. Dia adalah gerbang seseorang untuk masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa yang ingin masuk ke dalam Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini pun menjadikan atau menjadi bukti bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Ya, coba mau masuk Islam gampang atau tidak? Gampang, cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak perlu ritual A, ritual B, ritual C, enggak perlu, cukup dua kalimat syahadat. Dan tidak usah ditunggu-tunggu. Ya, umpama ya di antara kita mungkin seumpama ada orang yang tidak beragama Islam datang kepada kita, saya mau masuk Islam. Sudah, syahadatkan langsung. Jangan tunggu ya nanti kita ke rumahnya Ustadz. Iya, kalau hidup sampai ketemu Ustadz. Ya, gitu loh. Kalau tidak, gimana dia nasibnya? Ayo, Islam apa enggak Islam? Islam atau tidak? Ya, ini pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair, hafizahullah taala. Beliau bercerita ada kejadian. Jadi ada seorang ingin masuk Islam. Dia datang ke seorang pemuda, ya seorang muslim untuk syahadat. Kata pemuda ini, kita ke rumahnya Ustadz, ya, supaya kamu dibimbing syahadat. Datang ke rumah, ya, yang dimaksud. Ketika setelah minta izin, keluarganya keluar, maaf, bapak sedang tidak ada. Akhirnya pulang, tunggu besok. Ya, ternyata ketika ustadznya pulang, laki-laki yang mau masuk Islam ini keburu wafat. Nah, kayak gini gimana? Penjelasnya Syekh, dia di dunia dihukumi sebagai seorang yang belum Islam. Karena apa? Belum mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kalau di akhirat, maka itu tergantung Allah Azza wa Jalla. Karena dia sudah usaha gitu. Itu Allah Ta'ala yang tahu.
gitu. Kita tidak tahu di akhirat. Namun di dunia secara zahir dia itu bukan Islam karena belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pelajaran bagi kita juga. Kalau ada orang mau masuk Islam, sudah syahadatkan. Perkara nanti ngulang syahadat lagi. Ya di hadapan seorang alim, ya, supaya diakui, supaya dikenal lebih banyak orang bahwasanya dia sudah menjadi seorang muslim, itu tidak masalah. Yang penting segera, jangan ditunda-tunda. Ya, nuntun kalimat syahadat semua insyaallah bisa, gitu loh. Malah dapat pahalanya kan. Masa ini ada pahala besar. Tunggu Ustaz, waduh, pahala di depan mata diserahkan ke orang lain, tidak dituntun. Ya, nanti diulangi lagi, itu tidak masalah. Ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka berupa hak Allah Ta'ala. Ya. Jadi hak Allah Ta'ala itu berupa satu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah kamu tahu wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah itu apa? Seorang hamba menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hak Allah juga berupa apa? Kita mentaati Allah, imtitsalu ma amarallah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah, wastinabu ma nahallahu anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu pun adalah hak Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya, fawallahi, nah, Rasul bersumpah di sini. Berarti sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat kuat, ya, ada pasti. La an yahdiyallahu bika rajulan. Ya. Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki karenamu. Ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karenamu. Perhatikan. Rasul mengatakan la an yahdiyallahu. Allah memberikan petunjuk. Rasulullah tidak mengatakan la an tahdi rajulan. Kamu memberikan petunjuk. Ya. Berarti siapa yang memiliki petunjuk? Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada yang memiliki petunjuk, tidak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai pernah kita menyandarkan petunjuk kepada selain Allah Azza wa Jalla, jangan. Ya. Saya ini dapat petunjuk karena apa? Rumah dekat Masjid Jami Mekah. Jangan. Ya. Saya ini dapat petunjuk karena apa? Dekat Ustadz. Jangan. Ya. Saya ini dapat petunjuk karena pintar. Jangan. Saya ini dapat petunjuk karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk. Ya. Itulah. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebab seseorang melenceng setelah dapat petunjuk, ya, salah satu sebabnya adalah ketika dia menyandarkan hidayah yang dia dapat tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena enggak ada yang memberikan hidayah kecuali Allah. Ya. Siapa yang berkata? Yang berkata Allah Azza wa Jalla sendiri. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, kullukum dhalun. Wahai anak Adam, kullukum dhalun. Kalian semua apa? Dhalun, sesat. Ingat, kullukum, semua. Baik yang Arab, yang Ajam, yang merah, yang putih, yang keriting, yang lurus, yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan rakyat biasa, yang dekat dengan orang alim, yang jauh dengan orang alim. Kullukum dhalun, semuanya tersesat. Siapa yang tidak tersesat? Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Ya. Bukan karena yang lain. Illa man hadaituhu, kecuali yang berikan aku petunjuk. Ya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, jangan minta petunjuk kepada maka mintalah petunjuk kepadaku ahdikum, niscaya aku akan beri kamu petunjuk. Ya. Kita misalnya ketika mendidik anak kita,
kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Jangan mentang-mentang misalnya anaknya ditaruh di pesantren terkenal, misal ustadz-ustadznya terkenal, ustadz besar berilmu, lah kemudian dalam hati kita pasti anakku benar, lupa sama Allah Azza wa Jal, menyandarkan petunjuk ini kepada manusia. Maka jangan salahkan kalau ternyata anak kita ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan salah anak kita, kita yang salah terlebih dahulu. Kenapa? Lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita menjadikan sebab itu musabbib, sebab sebagai penyebab. Ya, ya. Harusnya kan kita jadikan sebab itu sebagai suatu sebab, bukan penyebab. Ya, sebagai ikhtiar, namun bukan sebagai tempat tawakal. Ya. Adapun tawakal, minta, memohon, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jelas Allah mengatakan kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kalian semua tersesat. Tidak ada yang tersesat, kullu. Ya, semua. Ya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepada. Dan sering kita dengar, ya, alhamdulillah, yakni ungkapan alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku petunjuk dengan ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan aku tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun ketika menasihati, minta kepada Allah semoga yang diberi nasihati mendapatkan petunjuk. Ya, seorang guru, seorang kakak, seorang ayah, seorang istri, seorang suami yang punya tanggung jawab, ya, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Khairun laka min humrin na'am. Ya, kalau kamu bisa memberikan petunjuk kepada seseorang, ya, maka itu lebih baik dari onta merah. Di sini disebutkan onta merah karena pada saat itu, pada zaman itu, onta merah merupakan harta yang paling berharga. Gitu loh. Ya, jadi memberikan petunjuk kepada manusia, nah itu lebih berharga daripada apa? Harta yang paling berharga. Ya. Dan semuanya punya hak. Ya. Semuanya punya hak, punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah ini. Ya, hidayah ini, yakni punya hak untuk mendapatkan kemuliaan ini. Ya. Kemuliaan ini tidak terkhusus seorang ustadz, seorang penceramah, seorang guru, tidak. Semuanya punya hak. Semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan ini. Seorang pedagang bisa dia menjadi apa? Orang yang menjadi orang yang memberikan petunjuk. Seorang pegawai, seorang petani dan yang lain, semuanya punya kesempatan, ya. Karena kita di pertemuan awal sudah kita bahas dakwah itu ada berapa? Hukumnya ada berapa? 2. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Ini dakwah ini ada 2 hukum, fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti kan semua. Ya. Bagaimana dakwah dalam bentuk fardu ain? Bentuknya adalah dengan mengamalkan agama Islam, mengamalkan syariat Islam. Ketika kita mengamalkan syariat Islam, kita tampakkan akhlak seorang muslim misalnya, kemudian orang yang non muslim, ya, tertarik dengan akhlak kita sehingga dia pun mulai belajar Islam dengan sembunyi-sembunyi, kemudian datang ke kita dan akhirnya pun dia menerima Islam meskipun bukan ustadz, ya, dia bisa, ya, dia memperoleh kemuliaan ini. Ya, adapun yang dakwah yang kedua adalah ya menyampaikan ilmu, dan ini tidaklah dibebankan kecuali orang-orang yang punya ilmu. Ya, jadi
Hadis ini sekali lagi berbicara tentang apa? Fadilah dari menjadi seorang sebab mendapatkannya orang lain hidayah, dan ini semua bisa memperolehnya. Demikian yang disampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya? Ya, mungkin 1, 2 kalau ada, monggo. Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Saya cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.